Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bu Monika Weni Pratiwi selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil tugas proyek kami. Sebelum kita mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Firda Putri Sarah dengan NIM 123-100-2060. Saya Najwa Neka Pradita dengan NIM 123-1002064. saya sendiri Fanyana Devran dengan NIM 12310020025. Dan yang terakhir ada saya Fira Ika Windari dengan NIM 123-102-011. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena dari laporan keuangan, semua keputusan penting mengenai keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya diambil. Tujuan utama laporan keuangan adalah sebagai penyedia informasi yang berguna sebagai dasar pembuatan keputusan dalam bisnis dan ekonomi. Karena begitu penting, laporan keuangan harus dibuat secara 100% jujur dan benar agar informasi yang diberikan juga valid. Dan di sini ada tujuan proyek. Yang pertama, proyek ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar akuntansi Universitas Bakri. Yang kedua, proyek ini diharapkan dapat membantu kami sebagai pembuat untuk memperkuat teori-teori yang sudah kami pelajari saat kelas dan merealisasikan pada proyek ini. Dan yang ketiga, proyek ini diharapkan dapat mengklasifikasi mengenai siklus akuntansi pada laporan keuangan toko Guardian. Dan di slide selanjutnya, kami akan menunjukkan video toko Guardian yang dimana kita dapat melihat dan setelah itu kita dapat mengklasifikasinya. Open your eyes and look around. So many new things to be found. I know a place where you can go, where there's no one to tell you yes or no. If you just look into your heart, you will find there. That's the place to start. If you take a step and take another again, you'll find a better place to land. I know that it can be there someday. You've been waiting for. I know this life can be that one life you've been dreaming of. Today could be the someday. Today could be the one day. Today could be the someday you've been dreaming of. Selanjutnya, saya akan membacakan akun-akun yang ada di toko Guardian. Pertama, cash, purchase, retained, equipment, supplies, investment, retained earnings, prepaid insurance, cost of goods sold, purchase discount, merchandise inventory, share capital ordinary, account payable, rent expense, salaries expense, insurance expense, electricity expense, supplies expense, dan miscellaneous expense. Kemudian setelah itu ada income statement. Dan nama-nama akun yang ada di income statement itu ada service revenue, net sales yang berisi cost of goods sold, yaitu biaya penjualan,
Kemudian ada merchandise inventory, yaitu persediaan barang. Contoh-contohnya itu seperti produk-produk kosmetik, perawatan kulit, perawatan tubuh, vitamin, suplemen, dan aneka produk yang ada di Guardian. Contohnya kayak make up, yaitu Maybelline, terus ada obat-obatan, contohnya Panadol, parfum, face mask, dan masih banyak lagi. Kemudian ada purchase, yaitu pembelian. Kemudian ada freight in, yaitu barang masuk. Kemudian ada purchase discount, yaitu diskon barang di tanggal-tanggal tertentu. Kemudian di sini juga ada akun expense, yaitu berisi salaries expense, yaitu biaya gaji dari tenaga kerja di Guardian. Kemudian ada insurance expense, yaitu biaya asuransi untuk tenaga kerja. Dan ada electricity expense, yaitu biaya listrik. Kemudian ada supplies expense, yaitu biaya persediaan. Ada miscellaneous expense, biaya lain-lain atau kalau ada barang yang rusak. Kemudian ada rent expense, yaitu biaya sewa tempat Guardian. Untuk net income, itu mencari net income yaitu dengan cara total revenue dikurang total expense. Lalu selanjutnya ada retained earnings. Retained earnings atau laba ditahan adalah bagian akumulasi dari keuntungan bisnis yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham namun dicadangkan untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Di retained earnings ada beginning balance. Beginning balance itu saldo awal Guardian, lalu add net income yaitu dari total revenue dan expense. Beginning balance ditambah dengan net income lalu ditotalin. Tujuan retained earnings di Guardian Store adalah untuk pengembangan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tren konsumen. Selanjutnya ada classified statement of financial position. Di sini ada aset dan equity and liabilities, di mana nama-nama akun aset ada current asset. Current asset adalah aset jangka pendek, yaitu kurang dari sama dengan 1 tahun. Contohnya ada property, plant, and equipment. Contoh equipment adalah kulkas, komputer, scan barcode, dan edisi. Selanjutnya ada merchandise inventory. Contohnya produk-produk kosmetik seperti perawatan kulit, untuk perawatan tubuh, vitamin, suplemen, dan aneka produk lainnya. Selanjutnya ada supplies. Contoh supplies adalah struk, kertas atau buku, dan alat tulis. Selanjutnya ada prepaid insurance untuk asuransi karyawan. Selanjutnya ada non-current asset, yaitu aset jangka panjang lebih dari 1 tahun. Contohnya investment, yaitu investasi saham. Guardian mendapatkan investasi saham dari perusahaan Hero. Lalu semua akun aset ditotal menjadi total aset. Dan selanjutnya di sini ada equity and liabilities, yaitu equity itu ada share capital dan juga return on earnings-nya, di mana share capital yang seperti yang kita tahu yaitu uang yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan dalam bentuk saham. Dan untuk return on earnings adalah untuk keseimbangan dan pertumbuhan perusahaan. Dan untuk current liabilities-nya itu ada akun payable yang seperti kita tahu juga, yaitu akun hutang yang dimiliki oleh perusahaan atau Guardian. Seperti contoh pada akhir tahun toko Guardian tuh lebih sering mengadakan diskon yang dimana jumlah permintaannya itu akan lebih meningkat, dan dimana dia juga akan minta persediaan barangnya untuk masuk lebih cepat dan dibayarnya untuk di bulan berikutnya. Dan untuk total equity dan liabilities itu ditotal dari equity dan current liabilities-nya. Sekian dari classified statement of financial position. Sekian pemaparan tugas proyek mata kuliah pengantar akuntansi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.